Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang di rumah. Kembali lagi di live streaming ibadah kita saat ini. Biarlah kita semuanya penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah dalam kudus hadirat Tuhan. Kita mau berdoa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami hadir di tempat ini Bapa. Kami menikmati ibadah live streaming kami di rumah. Tapi kami yakin dan percaya sukacitamu selalu ada di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan, apapun yang kami persembahkan, Kau boleh layakan setiap kami Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kemenangan menjadi milik kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, Kau hadir di sini, menjamah setiap hati kami ya Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WIA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta,
AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues,
bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami puja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk
mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan hidup kami ini Tuhan boleh menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Dan bukti kebesaran-Mu yang ajaib Tuhan boleh menjadi bagian setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari saudara semua kita mau naikkan pujian ini. Katakan pada Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, katakan Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap kami Tuhan, setiap langkah kami Bapa. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, puji Tuhan. Hari yang indah ini kita berjumpa lagi di live streaming. Dan puji Tuhan, dengan seizin Tuhan dan seizin Kepala Sidang Gereja Bethel Indonesia Home, hamba diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Asyana karabasana, ilabatasuna karabasana. Urapi hamba, urapi kami semua.
biarlah kami semua tunduk dan siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan sebagian firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang berbahagia ini, saya akan khotbahkan dengan tema kemenangan besar. Kemenangan besar itu bisa terjadi ketika kita bisa mendahului dengan kemenangan-kemenangan awal, atau disebut kemenangan-kemenangan kecil. Maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan besar. Dan tokoh yang cocok untuk kita jadikan contoh, jadikan teladan di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kemenangan besar adalah Daud. Daud adalah contoh yang tepat untuk kita bagaimana melihat rahasia kemenangan Daud yang besar itu. Mari kita mulai melihatnya. Bangsa Israel ditantang seorang yang bernama Goliat. Dan tidak ada seorang pun dari bangsa Israel termasuk Saul, Raja Saul, untuk maju menghadapi tantangan Goliat. 40 hari pagi dan petang Goliat menantang, "Ayo, siapa yang berani menerima tantanganku dan siapa yang mengalahkan aku? Maka saya," kata Goliat, "dan bangsa Filistin akan menjadi hambanya Israel." Atau sebaliknya, kalau bangsa Israel jagoannya, pahlawannya kalah terhadap saya, maka dia dan bangsa Israel akan menjadi hamba dari Filistin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun dari Israel yang berani maju menghadapi tantangan Goliat tersebut. Bahkan kalau kita katakan Raja Saul yang dibangga-bangga pun tidak berani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi pada waktu yang tepat ada seorang anak muda yang bernama Daud. Dia berani menerima tantangan daripada Goliat. Singkat cerita, kita masuk di dalam pembahasan. Saya nggak berlama nanti di dalam pembahasan akan saya jelaskan. Ada 5 hal yang dimenangkan Daud sebagai kemenangan-kemenangan awal, atau kita sebut kemenangan-kemenangan kecil, mendahului kemenangan besar yang dia dapati. Yang pertama rahasianya adalah Daud tidak sombong. Coba koreksi kita. Apakah saya, Pendeta Rusmin, masih sombong? Apakah Anda juga masih sombong? Kalau kita masih sombong, kita tidak akan memenangkan perkara yang besar. Tidak akan. Kemenangan besar tidak akan kita raih kalau kita tidak bisa menangi atas kesombongan ini. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama." Samuel diutus Tuhan datang kepada keluarga Isai untuk mengurapi pengganti Raja Saul. Dan orang yang terpilih adalah Daud, yang paling bungsu, yang terkecil, yang kalau lihat kapasitas tubuhnya, kemampuannya tidak mungkin dipilih. Tapi pilihan Tuhan, cara pandang Tuhan berbeda dengan pikiran dan cara pandang kita sebagai manusia. Lalu Daud diurapi oleh Samuel di tengah-tengah saudara-saudaranya. Pertanyaannya adalah, setelah Daud diurapi, bagaimana sikapnya? Ini penting. Sama dengan kita, ketika kita diberikan satu kesempatan jabatan yang lebih tinggi, apakah kita punya sikap sombong saat itu mulai? Daud tidak, saudaraku. Daud tidak sombong. Daud tidak memandang keluarganya rendah. Kita buktikan ayat 17-20. 1 Samuel 17
ayat 17-20. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Ada kata cepat-cepat, artinya emergency. Dan baiklah, ayat 18, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah kepada apakah kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ayat 19, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel yang ada di lembah Terbantim tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat suara perang. Saudaraku yang dikasih tahu, beberapa minggu sebelumnya Daud telah diurapi sebagai raja. Namun dengan sikap rendah hati, ia bangun pagi-pagi untuk mengunjungi, mendatangi kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang melawan bangsa Filistin. Walaupun sudah diurapi sebagai pengganti Raja Saul, Daud mau juga mengangkat muatan yang cukup berat dan berjalan berpuluh kilometer untuk mentaati perintah bapaknya. Sikap yang rendah hati, walaupun dia sudah diurapi sebagai seorang raja. Tentu saja jalanan waktu itu belum halus seperti sekarang ini. Bahkan mungkin naik turun bukit ini menunjukkan sikap Daud yang sangat positif, jauh dari kesombongan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5, Allah itu menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mau dikasihani oleh Tuhan? Rendah hati. Firman Tuhan jelas. Karena itu berendah hatilah kita. Kenakan kerendahan hati dalam kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Bukan manusia yang meninggikan kita. Tuhan yang mengangkat kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita diberi kesempatan satu posisi yang baik, tetap rendah hati. Karena itu semua adalah karena Tuhan. Jangan sampai Tuhan ambil. Ada amin. Seperti Saul, Tuhan sudah pilih dia, tapi dia sombong. Tuhan ambil dan digantikan Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rahasia kedua setelah Daud bisa menang atas kesombongan, berarti Daud tidak sombong. Yang kedua, Daud bertanggung jawab. Artinya Daud menang atas sikap yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak kita yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala domba yang digembalakan Daud adalah milik Isai bapaknya. Ketika dia disuruh pergi mengunjungi kakak-kakaknya di medan perang, bagaimana sikap Daud? Apakah ia lalu pergi begitu saja, mentaati perintah bapaknya, dan meninggalkan domba-dombanya? Tentu tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sikap Daud tidak demikian. Sebelum ia pergi, ia memanggil orang lain untuk menjaga domba-dombanya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kalau sebagai suami istri, sebagai suami bertanggung jawab pada istri dan anak-anak. Istri bertanggung jawab pada suami dan kepada anak-anak. Amin. Yes, ada tanggung jawab yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita. Lalu firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 20 berkata, demikian saya ulang kembali. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Saking tanggung jawabnya, dia prepare dengan baik. Pagi-pagi dia sudah bangun. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Pagi-pagi kan kita bangun untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ayo, tanggung jawab kita itu. Haleluya. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat suara perang. Daud wanti-wanti kepada penjaga yang menggantikannya untuk
menjaga, memelihara dengan baik, supaya tidak ada seekor pun yang hilang domba Bapak yang dia gembalakan dan dimakan binatang buas. Sementara kalau Daud mau santai saja, ia bisa langsung pergi. Tapi Daud bukan tipe orang yang seperti itu, saudaraku yang dikasih. Ia adalah orang yang bertanggung jawab. Zaman sekarang banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab. Berapa banyak, kita nggak usah ngomong orang dunia, anak-anak Tuhan tidak bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Dalam pekerjaan aja contoh, jika ada bos, dia kerja dengan luar biasa, tetapi jika bos tidak ada, santai saja. Nah inilah kelakuan. Kita nggak ngomong orang dunia, anak Tuhan juga seperti itu. Kalau dia tidak memiliki tanggung jawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Buktinya ketika dia di rumah Potifar lihat, wah, tanggung jawabnya luar biasa. Dia dipercayakan oleh Potifar. Begitu juga ketika Daud di penjara, kepala penjara melihat Daud, Yusuf, dia bertanggung jawab. Maka diangkatlah Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Sampailah pada posisi menjadi raja muda, orang kedua di Mesir. Kalau raja Mesir itu hanya lambangnya top. Eksekusi, operasional, kegiatan, semua di tangan Yusuf. Bagaimana dengan kita? Mau kita dipromosikan seperti Yusuf? Jadilah orang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Banyak orang yang mau mendapatkan promosi dalam pekerjaan atau usahanya berhasil, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab yang menjadi bagiannya. Orang mau diberkati luar biasa, tanggung jawabnya adalah menjadi orang yang diberkati untuk memberkati. Tanggung jawab kita itu Tuhan akan berkati lagi, berkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari Daud sehingga kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Mau? Jadilah orang tanggung jawab. Rahasia ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud setia terhadap perkara kecil. Tapi sebelum saya lanjutkan poin ketiganya, kita menyembah sebentar. Ikiana matasu, ikiana matasa rabase, inamasu, isina matasana, ikiana mase. Asunama rabasanda ikina masama Odialabase namu. Terima kasih Roh Kudus. Poin ketiga, Daud setia terhadap perkara kecil. Banyak dari kita anak-anak Tuhan perkara kecil tidak dilihat, tapi mau minta perkara besar tidak Alkitab biar. Kata Tuhan, siapa yang setia perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudaraku. Berapa jumlah domba yang digembalakan oleh Daud? 100, 200, 300, 400, 500. Orang yang paling tahu jumlah domba yang digembalakan Daud adalah Eliab, kakaknya Daud. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28 demikian. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ternyata dari ayat ini hanya beberapa ekor. Jumlah yang kecil yang tak patut dibanggakan. Jumlah dombanya memang kecil alias sedikit, tetapi Daud sama sekali tidak memandang remeh perkara-perkara yang kecil. Kita belajar dari Daud. Mau dipercayakan Tuhan perkara besar, perkara kecil setia dulu. Daud mau setia terhadap perkara kecil. Itulah sebabnya pada waktunya kelak Tuhan memberi kepercayaan kepada Daud
atas hal-hal yang besar yang menjadi gembala seluruh umat Israel yang jutaan jumlahnya. Tuhan berkenan kepada orang yang mau bertekun pada perkara kecil. Saudara mau dipercayakan Tuhan perkara besar? Setia, tekuni perkara kecil. Sebaliknya, Tuhan tidak suka pada yang meremehkan perkara kecil. Tuhan tidak suka. Bahkan pada saatnya kelak Tuhan akan memberi perkara-perkara besar kepada mereka yang terbukti setia perkara-perkara kecil. Kita lihat firman Tuhan berkata, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan berkata begini, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan punya statement jelas. Kalau perkara kecil dia tidak setia, bagaimana perkara besar? Bahkan dilanjut, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ini jelas. Siapa yang tidak setia perkara kecil, yang tidak tekun perkara kecil, Tuhan tidak berkenan. Jangan harap Tuhan percayakan perkara besar. Pesan penting sebelum saya masuk ke rahasia keempat. Jangan meremehkan saat-saat permulaan yang kecil. Apabila ditekuni dengan setia, hal yang kecil itu bisa menjadi besar karena pertolongan Tuhan. Banyak orang kaya di dunia ini, semua dari kecil. Konglomerat Indonesia pun semua dari kecil. Kalau kita lihat sejarah mereka, tidak begitu saja mereka besar begitu. Mereka setia dulu dalam perkara kecil. Saudara mau dipercayakan perkara besar? Setia perkara kecil. Amin. Setia terus tiap pagi berdoa sama Tuhan. Pagi-pagi datang di kaki Tuhan. Minta orang Tuhan berkati usaha pekerjaan kita. Minta Tuhan berkati pelayanan kita. Minta Tuhan berkati keluarga kita. Minta Tuhan jaga dan lindungi kita dari pandemi COVID-19 ini. Tidak main-main, saudaraku. Ada amin? Perlindungan Tuhan yang paling sempurna. Tidak ada vaksin di dunia ini yang lebih sempurna dari perlindungan Tuhan. Ada amin. Saudaraku yang dikasih. Poin yang keempat. Rahasia keempat Daud bisa mendapatkan kemenangan besar adalah Daud mampu menahan amarah. Artinya Daud menang atas emosi. Berapa banyak kita yang belum bisa kendalikan emosi kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Daud jauh-jauh datang hanya untuk mentaati perintah Bapaknya, untuk mengunjungi saudara-saudaranya, dan bukan sambutan ramah yang diterima, tetapi justru kata-kata kasar Eliab yang menyambutnya. Kita lihat ayat 28 lagi, kita ulang lagi. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberani. Nah ini benar, Daud berani. Dan kejahatan hatimu. Nah ini saya tolak perkataan Eliab. Dialah yang jahat, bukan Daud. Dan engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Keberanian Daud diakui oleh kakaknya. Hal ini tentu tidak diduga oleh Daud. Apakah reaksi Daud dari hal ini? Apa respon Daud terhadap kemarahan? Sambil bertanya, ngapain lu datang ke sini? Apakah ia membalas dengan amarah dan berdebat dengan kakaknya? Meskipun Daud beberapa waktu lalu sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, dan Eliab juga menyaksikan peristiwa itu, namun Daud tidak membalas perlakuan kasar Eliab tersebut. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja, ada apa ini? Kenapa ini? Itu saudaraku yang terkasih. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama pada rakyat yang menjawab seperti tadi. Daud tenang saja menghadapi kekasaran Eliab. Ia hanya berpaling dan pergi kepada orang lain. Jika ia marah,
Gagal Daud melawan emosinya sendiri. Berapa banyak kita yang tidak bisa menang atas emosi kita, bisa menguasai emosi kita. Dari peristiwa ini, kita lihat Daud memperoleh kemenangan atas emosinya. Akhirnya Daud siap untuk terus mendaki anak tangga selanjutnya menuju kemenangan besar. Mau kemenangan besar? Haleluya. Nah, itulah kita harus waspadai terhadap hal-hal semacam ini. Kita harus jaga emosi kita. Amin, saudara. Poin terakhir, rahasia kelima, kemenangan awal Daud, atau kita sebut kemenangan kecil Daud. Daud tidak merespon ketika dia diremehkan orang. Artinya apa, saudaraku? Daud menang atas sikap yang meremehkan. Berapa banyak kita yang tidak kuat ketika kita diremehkan orang. Raksasa Goliat menantang-nantang setiap hari, namun tidak ada seorang pun yang berani menerima tantangannya. Hanya Daud yang berani. Oleh sebab itu Daud dibawa menghadap Raja Saul. Bagaimana komentar Saul terhadap Daud? Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Dua hal yang diremehkan oleh lu masih muda, Daud. Lu bukan pahlawan, bukan tentara yang sudah siap maju perang. Diremehkan. Tapi Daud tidak menerima. Begitu saja yang meremehkan ini. Ia menjawab dengan kata-kata iman. Kita mungkin, lu SMA, tamatan SMA. Mana bisa lu dapat jabatan itu. Tapi kalau Tuhan yang promosi. Bukan soal ijazah, tapi cara Tuhan. Amin. Kata-kata iman keluar daripada Daud. Kalau singa dan beruang saja pernah ia kalahkan, si Goliat ini juga pasti bisa dikalahkan dengan pertolongan Tuhan. Dia ngomong sama Saul begini, ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kita lihat rekomendasi pengalaman yang dialami Daud menjadi perkenanan daripada Saul, dan Saul izinkan. Akhir kisah ini kita tahu apa yang terjadi. Dengan penuh iman, Daud maju dan mengalahkan raksasa Goliat. Jangan pernah kita dengarkan kata-kata yang meremehkan, bersifat melemahkan kita, karena itu tidak akan membuat kita bisa maju. Amin, saudara. Ikutilah teladan Daud. Berharaplah senantiasa pada pertolongan Tuhan, sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara, contoh Kolonel Sanders mulai bisnis restoran ayam goreng pada usia berapa? 69 tahun. Ngapain orang tua ini? Tapi lihat hari ini, KFC ada di mana-mana. Sebagai kesimpulan untuk kita, sebagai penutup, saudaraku yang berkasih, sebelum kita menang besar seperti Daud menang besar terhadap Goliat, Daud terlebih dahulu melakukan 5 hal ini. Kita pun harus melakukan kelima hal ini. Kita menangkan kelima hal ini. Menang atas kesombongan. Amin. Menang atas sikap yang tidak bertanggung jawab. Menang atas perkara kecil. Menang atas sikap yang meremehkan. Menang atas emosi. Demikian juga dalam hidup kita. Jika kita mengharapkan kemenangan besar, kita harus melewati kemenangan-kemenangan kecil. 5 hal tadi. Tidak sombong. Bertanggung jawab. Setiap perkara kecil. Tidak emosional. Tidak gampang tersinggung ketika kita diremehkan. Jika kita sudah biasa mengatasi kemenangan-kemenangan kecil ini, pada saatnya nanti Tuhan akan memberi kemenangan besar bagi kita. Sebaliknya, jika dalam hal kecil kita terus kalah, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan kita kepada kita perkara yang besar. Saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik. Kemenangan awal ini penting untuk kita meraih kemenangan yang besar, untuk meraih
janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Taruhkan dalam hati jemaat-Mu yang ikut live streaming ini. Sentuh hati mereka. Buka pikiran mereka. Terobos hati mereka. Sehingga mereka tidak sombong. Mereka menjadi orang yang bertanggung jawab, setia dalam perkara kecil. Bisa menahan emosi, bahkan bisa tersenyum ketika hal itu terjadi, ketika diremehkan, dan juga tidak respon hal yang meremehkan kita. Saya percaya kemenangan awal 5 hal ini akan memberi dampak kepada kita untuk menyelesaikan masalah, situasi, keadaan kita, atau krisis kita. Dan saya percaya kemenangan di tangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.